Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat biologi, di video kali ini kita akan membahas materi tentang pertumbuhan dan perkembangan yang merupakan materi pertama yang ada di kelas 12 semester 1. Yuk disimak. Kita mulai dari perbedaan pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Sebetulnya, pertumbuhan dan perkembangan itu berjalan beriringan ya. Ketika makhluk hidup itu bertumbuh, maka dia juga akan berkembang. Tapi tentunya, antara pertumbuhan dan perkembangan itu adalah dua hal yang berbeda. Yang pertama, untuk pengertian pertumbuhan yaitu adalah pertambahan jumlah dan ukuran sel. Makhluk hidup itu tersusun dari sel ya. Sel itu adalah unit terkecil penyusun dari makhluk hidup. Di mana sel ini aktif membelah. Yang tadinya 1 jadi 2, dari 2 jadi 4, dari 4 jadi 8, 8 jadi 16, dan seterusnya. Ketika sel mengalami pembelahan seperti itu, maka jumlahnya juga akan bertambah. Selain bertambah, juga ukurannya akan mengalami pembesaran atau pertambahan. Nah, itu akan berimbas atau akan terlihat dari bentuk tubuh kita. Salah satu contohnya di bagian tulang-tulang kita ya. Tulang-tulang kita itu terus mengalami pemanjangan dan pelebaran. Sehingga badan kita pun itu terlihat bertumbuh. Kalau kita perhatikan, manusia itu awalnya dari bayi ya. Dari bayi kemudian menjadi anak-anak, dari anak-anak menjadi remaja, dari remaja menjadi dewasa. Tentunya tingkatan-tingkatan seperti itu bisa kita amati, bisa kita lihat bahwa antara bayi dan orang dewasa postur tubuhnya berbeda. Itu menunjukkan bahwa jumlah dan ukuran sel pada manusia, contohnya tadi, itu mengalami pertambahan. Sehingga itulah yang disebut dengan pertumbuhan. Nah, sedangkan untuk perkembangan yaitu adalah proses menuju kedewasaan. Kalau kita kasih contoh lagi, di mana kita manusia waktu masih anak-anak, ya, sistem reproduksi kita itu belum aktif, ya, belum bisa mengalami perkembangbiakan. Ya, kalau perempuan belum bisa menstruasi, kalau laki-laki belum keluar air spermanya. Nah, itu menunjukkan contoh kedewasaan. Ya. Selanjutnya, untuk pertumbuhan yaitu bersifat kuantitatif ya. Artinya adalah dapat diukur. Ketika kita bisa mengamati ya, dari bayi kemudian menjadi anak-anak, anak-anak menjadi remaja dan dewasa, itu bisa kita ukur. Diukur dari tinggi badannya, ya, diukur dari lebar badannya. Itu bersifat kuantitatif. Bisa dinyatakan atau bisa ditentukan dengan angka. Sedangkan untuk perkembangan itu bersifat kualitatif atau tidak dapat diukur. Seperti tadi ya, tingkat reproduksi dari manusia itu tidak bisa diukur, hanya bisa dinyatakan dengan kata-kata saja bahwa manusia tersebut sudah akil baligh atau sudah masuk ke masa pubertas. Kemudian yang ketiga, pertumbuhan juga bersifat irreversible, artinya tidak dapat kembali. Manusia mulai dari bayi sampai dia menjadi dewasa itu tidak akan kembali lagi ke bayi. Ya, maka bersifat irreversible atau tidak dapat kembali ke bentuk semula. Kalau perkembangan itu bersifat reversible atau dapat kembali ke semula. Ya, maksudnya ketika misalnya ada wanita yang tadinya waktu anak-anak dia tidak menstruasi. Setelah remaja sampai dia dewasa, dia terus menstruasi. Dan ketika dia sudah tua, ya, masuk ke masa menopause, nah dia tidak menstruasi kembali kan. Nah, maka itu disebut reversible atau dapat kembali ke keadaan semula. Jadi itu ya pengertian
pertumbuhan dan perkembangan. Oke, selanjutnya kita bahas tentang pertumbuhan pada tumbuhan. Pertumbuhan pada tumbuhan ini berlangsung terus-menerus ya. Dari dia mulai tumbuh sampai dia mati, tumbuhan itu akan terus mengalami pertumbuhan. Faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi pertumbuhan pada tumbuhan? Jadi ada dua ya, ada faktor internal, ada faktor eksternal. Kita bahas yang pertama dulu, di faktor internal, faktor yang ada di dalam tumbuhan itu sendiri. Yang pertama, faktornya adalah gen, di mana setiap makhluk hidup tentunya punya gen. Gen itu adalah materi genetik yang sifatnya diturunkan kepada generasi berikutnya. Misal, kalau buah rambutan induknya yang pertama itu adalah manis, biasanya anak-anaknya ya generasi berikutnya juga manis. Ataupun sebaliknya, kalau dia asam ya anak-anaknya juga asam. Nah, itu adalah faktor gen, faktor yang biasanya diturunkan kepada generasi berikutnya. Ya. Kemudian yang kedua, faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan itu yaitu adalah hormon. Bukan cuma manusia yang punya hormon, ternyata tumbuhan pun punya hormon. Nah, hormon apa saja sih yang ada di dalam tumbuhan? Itu di antaranya itu ada auksin. Nah, auksin ini merupakan hormon yang berperan untuk merangsang perpanjangan sel dan pembentukan bunga dan buah. Jadi, bisa dikatakan auksin ini merupakan hormon pertumbuhan yang merangsang tumbuhan itu agar mengalami pemanjangan. Ya, baik itu pemanjangan ke atas ataupun pemanjangan ke bawah. Pemanjangan ke atas biasanya ada di bagian ujung batang ya, atau kita sebut dengan istilah pucuk. Sedangkan pemanjangan ke bagian bawah itu biasanya ada di bagian akar ya. Hormon yang kedua yaitu adalah giberelin. Nah, giberelin ini merupakan hormon yang mampu merangsang aktivitas kambium, menghambat pembentukan biji, dan menyebabkan buah menjadi sangat besar dan tidak berbiji ya. Ataupun tambahannya biasanya giberelin ini merupakan hormon yang menghambat kekerdilan pada tumbuhan. Jadi kalau misalnya tumbuhan itu biar cepat besar, biasanya dikasih hormon giberelin ya. Selanjutnya ada sitokinin. Nah, sitokinin ini berperan dalam pembelahan sel dan menunda pengguguran daun, bunga, dan buah. Jadi selanjutnya ada gas etilen. Nah, gas etilen ini mempercepat pemasakan buah ya. Kalau misalnya di tukang buah ataupun kita seringnya melakukan pemeraman agar buah itu cepat masak ya. Nah, ini peranan dari gas etilen dirangsang dengan zat kimia yang disebut dengan karbit ya. Kemudian yang kelima ada asam absisat. Asam absisat ini berperan untuk menghambat pertumbuhan tanaman. Yang keenam ada asam traumalin ya. Asam traumalin ini merangsang pertumbuhan sel pada bagian tumbuhan yang luka. Kemudian yang ketujuh ada hormon kalin. Nah, kalin ini ada 4 ya, ada 4 jenis, yaitu adalah rizokalin, kaulokalin, filokalin, dan antokalin. Fungsinya adalah merangsang pertumbuhan organ tumbuhan ya. Untuk rizokalin merangsang pertumbuhan akar, kaulokalin merangsang pertumbuhan batang, filokalin merangsang pertumbuhan daun, dan antokalin merangsang pertumbuhan bunga. Berikutnya kita masuk ke faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan ataupun perkembangan pada tumbuhan. Yang pertama yaitu adalah cahaya ya. Jadi cahaya matahari ini sangat berperan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Cahaya matahari ini sangat berperan penting dalam proses fotosintesis ataupun proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Yang kedua yaitu adalah faktor suhu. Faktor suhu ini juga berperan penting dalam proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Ya, kalau kita lihat di sini ada kurva yang menunjukkan bahwa ada suhu yang optimum dari sebuah tanaman. Kita lihat di sini suhu optimumnya yaitu adalah 25 derajat Celcius ya. Suhu optimum ini kalau dia berada di suhu ini maka pertumbuhannya akan sangat bagus. Itu maksudnya.
Dan kita juga bisa lihat di sini ada suhu minimum dan suhu maksimum. Suhu minimumnya adalah 0 derajat dan suhu maksimumnya itu adalah 40 derajat. Maksudnya bagaimana? Tumbuhan ini ya akan mati kalau dia berada di bawah 0 derajat ataupun berada di atas 40 derajat. Misal, tumbuhan ini kita taruh di minus 5 derajat ya atau minus 10 derajat begitu ya. Maka dia akan mati karena suhu minimumnya adalah 0 derajat. Ya, sedangkan kalau kita bawa misalnya ke suhu 50 derajat, dia juga akan mati karena suhu maksimumnya itu adalah 40 derajat. Begitu ya. Jadi, masing-masing tumbuhan memiliki suhu optimum yang berbeda-beda. Ya, untuk contoh dari tumbuhan ini, ya suhu optimumnya itu adalah 25 derajat Celcius. Oke, selanjutnya faktor yang ketiga yaitu ada faktor nutrisi, di mana nutrisi itu ada dua jenis ya. Ada makronutrien, ada mikronutrien. Makronutrien adalah nutrisi yang diperlukan dalam jumlah yang banyak. Misal karbon, hidrogen ya, nitrogen, kemudian oksigen, fosfor, kalsium, dan magnesium. Ini adalah makronutrien, dibutuhkan dalam jumlah yang banyak oleh tumbuhan. Sedangkan yang mikronutrien adalah dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit. Apa saja? Misalnya klor ya, besi, seng, kemudian kufrum, ada mangan ataupun molybdenum. Nah, ini adalah mikronutrien ya yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Selanjutnya ada kelembaban atau kadar air juga menentukan proses pertumbuhan dan tingkat keasaman. Ya, tingkat keasaman ataupun pH tidak boleh terlalu asam atau tidak boleh juga terlalu basa. Jadi pH-nya ada. Berikutnya kita bahas perkecambahan ya. Perkecambahan ini diawali dengan proses imbibisi. Artinya apa? Peristiwa masuknya air ke dalam kecambah untuk memacu fitohormon aktif bekerja. Ya, tadi di sebelumnya ya saya sampaikan bahwa biji akan tetap menjadi biji. Ya, dia tidak akan bertumbuh kalau tidak terkena air ataupun kita masukkan ke dalam tanah karena di dalam tanah tetap ada air ya. Nah, proses imbibisi ini yang berperan aktif adalah air. Ya, kalau kita sekolah biasanya kita akan praktik mengamati perkecambahan pada kacang hijau ya, kacang hijau. Dan biasanya tidak menggunakan tanah ya, biasanya menggunakan kapas dan air ya. Itu. Jadi kenapa tidak pakai tanah? Karena proses perkecambahan itu hanya cukup dengan air saja. Kok cuma air? Nah, tadi ya di dalam tumbuhan itu ada yang namanya hormon asam absisat ya. Asam absisat ini ya akan terurai jika dia terkena air. Ya, asam absisat tadi apa? Nah, asam absisat ini kan fungsinya adalah untuk menghambat pertumbuhan. Ketika dia masih ada di dalam biji, pertumbuhan si biji itu tidak akan terjadi. Dia tidak akan menjadi tumbuhan, dia akan tetap menjadi biji. Tapi kalau dia kena air, dia akan terurai ya, sehingga pertumbuhan itu akan terjadi ya di dalam biji itu ya. Nah, selanjutnya kita lihat, kita amati di sini ada anatomi ya, anatomi dari biji ya ketika proses perkecambahan. Ya, kalau kita lihat ini ada biji dikotil ya, ada biji dikotil karena ini ada dua kotiledonnya ya, ada dua keping ya, ada dua keping biji sehingga ini dikotil. Nah, di sini ada yang nyembul seperti ini ya, ada yang nyembul seperti ini adalah radikula. Radikula itu artinya adalah calon akar ya, ini merupakan calon akar. Ketika kita belah ya, kita belah kotiledonnya seperti ini, maka akan terlihat bagian-bagiannya ya, ada bagian-bagiannya. Kita lihat di sini ada yang namanya plumula. Plumula ini merupakan calon batang ataupun calon daun ya. Plumula ini calon batang dan calon daun. Nah, di bagian sini juga ada yang namanya hipokotil dan epikotil. Hipokotil ini artinya adalah
bagian dari kecambah yang berada di bawah kotiledon, sedangkan epikotil bagian kecambah yang ada di atas kotiledon. Nah, ini perbedaan antara epikotil dan hipokotil ya. Kemudian ada juga testa di sini ya. Ada testa, ini adalah kulit biji ya, kulit kotiledon. Ini disebut dengan testa. Nah, apa saja sih tipe-tipe perkecambahan? Ada dua ya. Ada epigeal dan ada hipogeal. Bedanya apa? Epigeal adalah perkecambahan dengan ciri-ciri kotiledon naik ke atas permukaan tanah. Nah, kita lihat ya gambarnya. Epigeal itu seperti ini. Kotiledon ya ataupun keping biji yang ditanam itu naik ke atas permukaan tanah. Ini permukaan tanahnya. Kotiledonnya terangkat seperti ini. Ya. Kotiledonnya terangkat seperti ini. Sehingga ini disebut dengan epigeal. Epigeal itu, saya ulangi, kotiledon terangkat ke atas permukaan tanah. Contohnya yaitu adalah kacang hijau, kacang tanah, kedelai, dan teman-temannya yang lain ya. Selanjutnya, perkecambahan hipogeal artinya adalah kotiledon tetap berada di dalam tanah. Jadi kotiledonnya ini, ya keping bijinya ini tidak terangkat ke atas permukaan tanah. Dia tetap berada di dalam tanah. Yang naik itu adalah hanya bagian plumulanya saja. Ya, begitu. Kalau tadi ya plumula bersama kotiledonnya terangkat ke atas permukaan tanah yang epigeal. Kalau hipogeal ya hanya plumulanya saja yang naik ke atas permukaan tanah. Tadi ada istilah hipokotil dan epikotil ya. Nah, hipokotil itu tadi bagian yang ada di bawah kotiledon. Ya, ini seperti ini. Bagian yang ada di bawah kotiledon namanya hipokotil, sedangkan bagian yang ada di atas kotiledon namanya epikotil. Ya, bisa dipahami ya, ini perbedaan dari tipe perkecambahan epigeal dan hipogeal. Selanjutnya ada istilah dominansi apikal. Ya, dominansi apikal ini adalah pertumbuhan ujung pucuk tumbuhan yang menghambat perkembangan lateral. Dimana kalau kita lihat dominansi ya artinya berarti dominan ya. Selanjutnya ada istilah dominansi apikal yang artinya adalah pertumbuhan ujung pucuk tumbuhan yang menghambat perkembangan lateral. Jadi begini ringkasnya. Ya, apikal itu artinya adalah ujung. Ya, kita ambil sampel ujung batang ya, ujung batang kita sebut dengan pucuk. Ya, di bagian pucuk ini ada yang disebut dengan jaringan meristem apikal, meristem yang ada di ujung pucuk. Maaf, meristem yang ada di ujung batang atau di pucuk. Selama pucuk ini masih ada, maka pertumbuhan ke samping tidak akan mendominasi, ya, tidak akan terjadi karena apikal akan terus mendominasi, ya, pertumbuhan ke arah atas, sedangkan ke arah samping itu tidak terjadi. Tapi seandainya bagian apikal atau bagian ujung batang ini misalnya kita potong, maka akan terjadi pertumbuhan ke arah samping di bagian samping-sampingnya ini ya. Bagian samping ini disebut dengan lateral ya. Ini lateral atau meristem lateral. Ini akan bertumbuh ya, akan tumbuh di ketiak daun ini. Jadi di samping-samping ini akan tumbuh bagian-bagian yang baru. Nah, ini disebut dengan dominansi apikal. Selama ujung batang ini masih ada, maka pertumbuhan ke arah samping itu tidak akan terjadi. Jadi tumbuhan itu akan terus ke atas gitu. Berikutnya pada pertumbuhan-tumbuhan yaitu adalah ada yang disebut dengan pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan primer yaitu adalah pertumbuhan yang terjadi pada ujung akar dan ujung batang oleh jaringan meristem primer. Ya, jadi pertumbuhan primer ini yang berperan aktif yaitu adalah meristem primer, jaringan meristem primer, jaringan yang masih aktif membelah, yang letaknya ada di bagian ujung, ya. Letaknya ada di bagian ujung. Ujung apa? Ujung akar dan ujung batang. Ya, ujung akar
kita lihat anatominya seperti ini ya, sedangkan ujung batang ya seperti ini. Ini adalah pucuk ya, pucuk dari tanaman. Bagian pucuk tumbuhan menghasilkan auksin dan itu memicu proses pemanjangan ya. Ada 4 zona di sini ya, ada zona pembelahan, ada zona pemanjangan, ada zona diferensiasi atau pematangan, dan ada jaringan permanen di sini, bagian sini ya. Salah satu contohnya ini ada jaringan pengangkut ya atau pembuluh, ada xilem dan phloem. Nah, meristem itu adanya di sini letaknya, sehingga tumbuhan akan senantiasa tumbuh ke bagian atas. Begitu ya, ini disebut dengan meristem primer. Selanjutnya untuk akar itu sendiri sama ya. Di pertumbuhan primer ini ada zona pematangan, zona pemanjangan, zona pembelahan, ada juga zona diferensiasi, dan tambahannya di sini ada tudung akar ya. Untuk di bagian akar tuh ada tudung akar yang fungsinya melindungi bagian akar gitu. Oke, tolong diingat ya. Untuk pertumbuhan sekunder, nah, pertumbuhan sekunder ini merupakan pertumbuhan pelebaran akar dan batang. Jaringan yang melakukan pertumbuhan sekunder adalah kambium dan kambium gabus. Ya, kambium ini senantiasa melakukan aktivitasnya sehingga tumbuhan itu menjadi lebar ke arah samping. Kalau kita lihat di sini ada gambar jaringan batang yang masih muda dan sudah dewasa ya. Di situ ada kambium. Ya, ada kambium yang letaknya berada di tengah-tengah antara xilem dan phloem. Aktivitas kambium ini menyebabkan tumbuhan menjadi lebar atau bertumbuh ke arah samping. Kalau kambium tadi letaknya di sini ya, sedangkan untuk kambium gabus itu letaknya ada di bagian sini. Ya, ini cork ini atau cork kambium, ini adalah kambium gabus. Oke, sudah selesai pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Kita lanjut ke pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Yang mana pertumbuhan pada hewan ini tidak seperti pada tumbuhan. Kalau tumbuhan, selama dia hidup, maka dia akan terus bertumbuh. Tapi kalau hewan ataupun manusia ada masa pertumbuhannya. Ada masa di mana pertumbuhan itu sudah terhenti ya, atau sudah tidak terjadi lagi. Yang pertama, kita bahas pertumbuhan fase embrionik atau fase embrio. Fase pertumbuhan ini adalah fase selama berada di dalam kandungan untuk yang vivipar atau telur yang belum menetas untuk yang ovipar. Tahapannya diantaranya mulai dari zigot, merupakan hasil peleburan atau hasil fertilisasi antara sperma dan ovum. Setelah masa zigot terlewati, dia akan masuk ke fase embrio. Nah, embrio ini dimulai dari morula. Ya, morula ini adalah hasil dari pembelahan dari 1 sel menjadi 2 sel, dari 2 sel menjadi 4, dari 4 menjadi 8, dari 8 menjadi 16, dari 16 menjadi 32. Ya, ini disebut dengan fase morula. Bentuknya seperti anggur ya. Seperti anggur yang bertumpuk-tumpuk. Oke. Selanjutnya ada fase blastula. Fase blastula ini seperti bola yang memiliki rongga ya. Kita lihat gambarnya, yang ini adalah morula, yang ini adalah blastula. Setelah masa blastula ini terlewati, maka akan masuk ke fase gastrula, yang pada fase ini akan terbentuk 3 lapisan, yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Nah, di fase ini akan terbentuk 3 lapisan itu ya. Selanjutnya di fase berikutnya ada organogenesis. Organogenesis ini merupakan tahapan lanjutan dari gastrula. Yang tadi 3 lapisan yang ada pada gastrula ini akan mengalami pembentukan organ. Ya, di mana bagian ektoderm itu adalah bagian luar, itu akan menjadi kulit, indera, dan sistem saraf. Kemudian bagian mesoderm ini bagian tengah, dia akan menjadi ginjal, jantung, kelamin, tulang, otot, dan jaringan ikat. Dan bagian yang ketiga, lapisan yang ketiga yaitu adalah endoderm, bagian dalam itu akan menjadi hati, lambung, usus, paru-paru, dan
organ vital ya yang ada di dalam tubuh kita. Begitu. Ya. Jadi singkatnya untuk menghafal atau untuk mengingat fase embrionik ini kita pakai kunci Zidane makan bakso gratis enak. Zidane makan bakso gratis enak. Zidane itu singkatan dari zigot ya. Kemudian makannya adalah M morula. Baksonya itu adalah blastula. Gratisnya itu adalah gastrula. Dan enaknya itu adalah organogenesis. Zidane makan bakso gratis enak. Ya, silahkan diingat ya. Selanjutnya, setelah fase embrionik masuk ke pasca embrionik. Fase ini merupakan fase pertumbuhan setelah lahir atau ketika telur itu sudah menetas. Ya, ada dua ya, ada regenerasi dan metamorfosis. Untuk regenerasi yaitu adalah proses pergantian sel rusak atau pada beberapa hewan sebagai mekanisme perlindungan diri seperti autotomi ya. Autotomi ini merupakan proses pemutusan ekor yang terjadi pada cicak dan reproduksi vegetatif, misalnya fragmentasi yang terjadi pada cacing planaria. Nah, ini disebut dengan regenerasi. Kemudian ada juga istilah metamorfosis. Metamorfosis ini merupakan peralihan dari bentuk tubuh ataupun morfologi dari makhluk hidup. Ya, perubahan bentuk. Ya, perubahan bentuk atau peralihan bentuk tubuh dari suatu makhluk hidup. Tidak semua mengalami metamorfosis, ya. Misalnya terjadi pada insekta ya. Terjadi pada insekta. Ada dua jenis metamorfosis, yaitu ada metamorfosis sempurna, ada metamorfosis tidak sempurna. Istilahnya kalau yang sempurna ini adalah holometabola, sedangkan yang tidak sempurna adalah hemimetabola. Kita ambil sampel. Ini ada untuk metamorfosis sempurna yaitu kupu-kupu, sedangkan yang tidak sempurna adalah belalang. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah dari tahapannya, di mana metamorfosis sempurna ini akan melewati fase telur, kemudian fase larva, masuk ke fase pupa, ya, kemudian fase imago. Ya, artinya di mana simpelnya metamorfosis sempurna itu akan terjadi perbedaan antara fase sebelumnya dengan fase setelahnya. Ya. Fase sebelumnya dan fase setelahnya itu terjadi perbedaan yang sangat mencolok sehingga dia dikatakan sebagai metamorfosis sempurna. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna ini tahapannya yaitu mulai dari telur, nimfa, dan imago. Dia tidak melewati fase pupa. Ya, kalau kita perhatikan fase pada metamorfosis tidak sempurna ini tidak ada perbedaan antara fase sebelumnya dengan fase setelahnya. Ya, sehingga ini dikatakan metamorfosis tidak sempurna. Cukup sekian pembahasan kita kali ini di materi pertumbuhan dan perkembangan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan dan ada kesalahan dari penyampaian materinya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa klik like dan subscribe ya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.